Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berantakan 3 orang, yaitu saya, Alif Ramajuda Putra, NIM L200210198. Perkenalkan, nama saya Zafiar Heraldo Palitro, NIM L200-210-205. Perkenalkan, nama saya Imraatun Umi Fadilah, NIM L202-10267. Jadi nama game ini Let's Hunt Bunny, game sederhana berbasis Alice menggunakan mode FPP atau First Person Perspective. Jadi di mana karakter utama itu seakan-akan kita yang bermain di dalamnya. Kemudian karakter utama memiliki 5 kesempatan untuk melepaskan anak panah. Jika kesempatan tersebut habis, maka permainan selesai atau game over. Kemudian panah mempunyai titik lingkaran merah sebagai target sasaran. Target sasaran berupa bunny yang bergerak. Ketika panah mengenai target, maka skor akan bertambah. Permainan ini menggunakan latar di hutan. Saya akan menjelaskan secara singkat gameplay game kami. Gameplay game kami ini tombol WASD untuk pergerakan busur panah dan tombol C untuk menembak panah. Jika panah terkena bunny akan mendapat skor 10 dan diberi kesempatan 5 kali. Jika kesempatannya sudah habis, game akan berakhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kode dari game yang kami buat. Yang pertama di sini adalah scan activated. Nah, di sini scan activated akan dipanggil pada pertama kali saat game dijalankan. Lalu akan memanggil prosedur scan init. Nah, di sini adalah prosedur scan init. Nah, isinya ini yang pertama adalah set vehicle untuk pergerakan dari kamera sendiri atau dari panahnya sendiri. Lalu yang kedua ada each together. Jadi di sini adalah bunny movement yang mengatur pergerakan dari kelinci atau pergerakan dari bunny-nya sendiri. Nah, lalu yang kedua di sini ada key press listener. Nah, jadi di sini ada tombol W, A, D sama S, atau kalau gamer biasa yang main game itu WASD. W untuk maju, A untuk kiri, D untuk kanan, S untuk ke belakang. Lalu yang ketiga ada namanya key press. Nah, key press di sini ada lagi. Kalau yang tadi WASD ini untuk mengatur pergerakan dari bow atau panahnya. Lalu ini ada tombol J. J itu untuk menembak. Jadi di sini kalau ditekan tombol J akan memanggil shot bow. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada collision started. Nah, jadi collision di sini mengatur apabila arrow di sini, apabila anak panah mengenai bunny, salah satu bunny, karena di sini menggunakan for each. Nah, apabila apabila mengenai bunny, arrow mengenai bunny, maka set opacity-nya akan 0, maka bunny-nya itu akan hilang. Lalu di sini ada ada prosedur reset change. Nah, jadi ini istilahnya apa? Kita kan memiliki kesempatan 5 kali. Nah, ini akan di reset. Jadi kalau kita mengenai kelinci atau mengenai bunny itu akan di reset. Jadi chance-nya misal kita menembak kan berkurang 1 jadi 4. Nah, karena berkurang 1 jadi 4, kita reset jadi 5 lagi. Lalu mengupdate skor. Nah, mengupdate skor ini akan nambah 10. Lalu di sini ada scan activated. Nah, scan activated di sini memanggil state over listener. Nah, maksud state over listener ini adalah prosedur untuk mengobservasi apabila game itu mencapai state game over. Jadi apabila chance-nya, kesempatannya udah 0, itu akan dia akan memunculkan pesan game over. Jadi untuk kurang lebih untuk penjelasan penjelasan dari event listener seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari pergerakan si bunny sendiri. Jadi di sini ada bunny movement. Nah, untuk pergerakan bunny di sini ada kode yang cukup kompleks menurut saya. Jadi kita menggunakan while loop. Di sini ada namanya get bunny moving. Jadi ada namanya atribut bunny moving. Apabila dia true, ini akan diulangi terus-menerus. Jadi kurang lebih simpelnya cara kerja di sini adalah kita menuju ke sini langsung. Count up to 16. Nah, jadi
bunny itu akan melompat sebanyak 16 kali. Nah, ke 16 kali itu dari pojok ke pojok itu hitungannya adalah 16 kali lompatan. Lalu yang kedua, apabila sudah mencapai udah mencapai pojok 16 kali lompatan, dia akan turn left sebanyak 0,5. Artinya turn left sebanyak 0,5 ini adalah berbalik arah. Jadi dia akan kembali. Nah, ini akan diulangi terus-menerus sampai while ini bernilai false. Get bunny moving ini bernilai false. Atau yang kedua ini state-nya nggak over. Maksudnya state over itu state-nya nggak game over. Jadi selama dia belum game over, ini akan dijalankan terus-menerus. Nah, sampai ini mengset ini. Di sini ada set bunny moving false. Jadi kalau state-nya ini game over, dia akan mengset dari atributnya. Atributnya itu akan bernilai false. Jadi kalau bernilai false, maka perulangan ini akan berhenti. Jadi kurang lebih cara kerja bunny movement seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada shot bow. Nah, di sini shot bow. Jadi ini fungsi untuk menembakkan anak panah. Jadi pertama dia akan mendecrease chance, jadi mengurangi kesempatan. Kesempatannya 5 kali, jadi setiap menembak ini akan berkurang kesempatannya. Lalu arrow akan move maju sebanyak 15. Nah, setelah sampai ke ujung, dia akan set opacity 0. Nah, set opacity 0, lalu backward, kembali lagi ke posisi semula dan set opacity 1. Jadi dia visible lagi. Jadi dia menembak, hilang, lalu setelah hilang dia kembali lagi, lalu muncul lagi. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ini mungkin saya akan menjelaskan state over listener. Nah, jadi di sini ada listener, yang prosedur listener yang kami buat sendiri, yakni untuk mendeteksi apakah chance kesempatannya itu telah menjadi 0. Nah, di sini ada while get state over. Nah, ketika state-nya ini enggak game over, maksudnya itu chance-nya ini lebih tidak sama dengan 0, lebih dari 0. Nah, di sini akan diabaikan kalau dia lebih dari 0. Tapi kalau 0, dia akan set state game over. Jadi dia akan menjadi game over, lalu akan memunculkan text game over. Nah, ini move down sebanyak 10. Jadi seperti itu. Lalu ada beberapa metode yang saya rasa enggak terlalu perlu saya jelaskan mendetail. Nah, ini ada update score. Update score itu menambahkan skor sebanyak 10. Lalu ada reset score. Reset score itu mengembalikan skor menjadi 0. Lalu decrease chance. Nah, jadi chance itu kesempatan tadi, ini mengurangi 1. Mengurangi kesempatan sebanyak 1 kali. Lalu ada reset chance. Reset chance ini merestart. Kan nilai awal dari chance itu 5. Nah, dia reset chance ini fungsinya untuk mengembalikan nilai tersebut menjadi 5 kembali. Kurang lebih seperti itu penjelasan kode dari game kami. Sekian, terima kasih.